Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali dalam renungan pagi Minggu 10 April 2022 dengan judul Arti Pengorbanan Yesus di Kayu Salib. Terambil dari kitab Ibrani 9, 13-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, selama 1 minggu ke depan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema arti pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena dalam minggu ini kita akan memperingati hari kematian Yesus di kayu salib, yaitu Jumat Agung, dan hari raya Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus yang jatuh pada hari Minggu. Tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, maka sesungguhnya tidak ada keselamatan, dan semua kita akan binasa karena dosa. Oleh sebab itu tidaklah heran bila Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dalam Yohanes 1 ayat 29 bagian B. Dan Rasul Petrus menuliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 yang berbunyi demikian, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Saudara, di zaman Perjanjian Lama, bila ada seseorang yang berbuat dosa, maka ia harus datang kepada seorang imam untuk mempersembahkan korban penebusan salah dengan cara mempersembahkan seekor domba jantan yang tidak bercela. Dalam Imamat 5 ayat yang ke-15. Kita bersyukur di zaman Perjanjian Baru, Yesuslah imam besar yang agung yang telah mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Ia sendiri memberikan dirinya menjadi korban yang sejati, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Ibrani 9:14 dikatakan bahwa Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang tak bercacat, yaitu dengan cara mati di atas kayu salib. Oleh penebusan Kristus di kayu salib itu, maka dampaknya bagi kita orang percaya saat ini adalah, yang pertama, darahnya menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kita harus mengucap syukur dan menghargai pengorbanan Yesus Kristus dengan cara hidup di dalam ketaatan dan berubah oleh pembaruan pikiran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga dengan demikian, maka seluruh kehidupan kita akan memuliakan nama Tuhan dan tidak lagi dikuasai oleh dosa. Yang kedua, kita dimampukan untuk hidup beribadah dan melayani Tuhan. Sebagai umat tebusannya, maka hidup kita bukanlah milik kita sendiri dan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Tidak, setiap kita orang percaya harus hidup beribadah dan melayani Tuhan. Itulah bukti bahwa kita benar-benar menghargai pengorbanan Kristus. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita senantiasa diingatkan untuk memahami arti pengorbanan Yesus di kayu salib, sehingga hati kita senantiasa melimpah dengan pengucapan syukur kepadanya, dan seluruh hidup kita dipersembahkan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah, selamat menyambut Paskah. Shalom.